Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wong Art, tempat berbagi inspirasi dan ilmu seputar Islam. Ramadan telah tiba, bulan penuh berkah, bulan yang istimewa, di mana setiap amalan dilipat gandakan pahalanya. Tapi, apakah kita sudah memaksimalkan puasa kita? Apakah puasa kita hanya sekadar menahan lapar dan haus, atau benar-benar berkualitas di sisi Allah? Sahabat sekalian, puasa Ramadan merupakan ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, pahala puasa tidak terbatas pada 10-700 kali lipat. Pahala puasa bisa tak terbatas sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. HR. Muslim, An-Nasai, Ad-Darimi, dan Al-Baihaqi. Luar biasa bukan? Artinya, kualitas puasa kita sangat menentukan balasan yang akan kita terima. Sayangnya, ada banyak orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus dari puasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadits, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. HR. An-Nasai dan Ibnu Majah. Nah, tentunya kita tidak ingin menjadi bagian dari mereka. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana cara menjadikan puasa kita berkualitas. Bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tapi juga meraih keutamaan yang luar biasa di sisi Allah. Mengerjakan amal dengan optimal dan berusaha mendapatkan kualitas tertinggi adalah sebuah keharusan. Inilah mengapa Dr. Mustafa Diab Al-Bugo dan Muhyiddin Mistu dalam Al-Wafi saat menjelaskan hadits, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. HR. Muslim. Beliau berdua mengatakan bahwa hadits ini merupakan nash, dalil, yang menunjukkan keharusan berlaku ihsan, yaitu dengan melakukan suatu perbuatan dengan baik dan maksimal. Demikian pula dengan puasa. Marilah kita tunaikan puasa kita dengan sebaik-baiknya sehingga ia benar-benar menjadi puasa berkualitas. Dalam video ini, kita akan membahas 6 langkah agar puasa kita berkualitas dan benar-benar menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari niat yang ikhlas, menjaga lisan dan hati, hingga memperbanyak amal ibadah selama bulan suci Ramadan. Jangan sampai terlewat, tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Yuk, langsung saja kita mulai pembahasan 6 langkah agar puasa kita berkualitas. Agar puasa kita benar-benar berkualitas, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ikhlas. Keikhlasan adalah inti dari setiap ibadah, termasuk puasa Ramadan. Tidak hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi kita harus memastikan bahwa puasa kita dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kebiasaan atau sekadar ikut-ikutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seluruh amal tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang ia niatkan. HR. Bukhari dan Muslim. Dari hadits ini, kita memahami bahwa niat yang tulus dan ikhlas menjadi syarat utama diterimanya amal ibadah. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Jika kita menjalankannya dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan memberikan balasan yang luar biasa. Salah satu keutamaan puasa Ramadan adalah diampuninya dosa-dosa yang telah lalu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Muttafaq alaih. Bayangkan, hanya dengan 1 bulan puasa yang dijalani dengan penuh keikhlasan, dosa-dosa kita bisa diampuni. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk memperbaiki diri dan membersihkan hati. Oleh karena itu, sebelum menjalani puasa, marilah kita periksa kembali niat kita. Jangan sampai puasa kita hanya menjadi rutinitas tanpa makna, atau lebih buruk lagi, dijalani karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Ikhlas dalam berpuasa juga berarti kita menjalaninya dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah ibadah yang diperintahkan Allah. Kita tidak boleh merasa terbebani atau mengeluh saat berpuasa. Sebaliknya, kita harus menjalaninya dengan penuh syukur karena diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Selain itu, ikhlas juga mencakup keteguhan hati dalam menghadapi berbagai cobaan selama berpuasa. Misalnya, saat kita merasa lelah, haus, atau lapar, kita tetap menjalankannya dengan sabar dan yakin bahwa Allah melihat usaha kita. Ikhlas berarti kita tidak mengharapkan balasan dari manusia, tetapi hanya dari Allah semata. Jika kita ikhlas dalam menjalankan puasa, maka segala tantangan yang kita hadapi akan terasa lebih ringan. Kita tidak akan mudah tergoda untuk mengeluh atau bahkan membatalkan puasa karena hal-hal sepele. Sebab, kita tahu bahwa setiap pengorbanan yang kita lakukan dalam berpuasa akan dibalas dengan pahala yang luar biasa. Ikhlas juga mendorong kita untuk tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga lisan, pandangan, dan perilaku kita. Orang yang benar-benar ikhlas dalam berpuasa akan berusaha untuk menjauhi segala bentuk maksiat yang bisa mengurangi nilai puasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus." H.R. Ahmad. Hadits ini menjadi pengingat bagi kita bahwa puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menjaga hati dan perilaku kita. Oleh karena itu, marilah kita jalani puasa Ramadan ini dengan penuh keikhlasan agar mendapatkan berkah dan pahala yang maksimal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ikhlas menjadi kunci utama agar puasa kita benar-benar berkualitas. Mari kita luruskan niat kita, jalani puasa dengan penuh kesadaran dan kesungguhan, serta berusaha untuk mendapatkan ridha Allah. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan menjadikannya sebagai amalan yang berkualitas di sisinya. Amin. Kita masih akan membahas langkah-langkah selanjutnya agar puasa kita benar-benar berkualitas. Yuk, kita lanjut ke langkah berikutnya. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa adalah syarat utama agar ibadah kita diterima dan mendapatkan pahala yang sempurna. Berikut beberapa hal yang harus dihindari selama berpuasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Puasa adalah ibadah yang melatih kita menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jika seseorang makan atau minum dengan sengaja saat berpuasa, maka puasanya batal. Namun, apabila ia makan atau minum karena lupa, maka puasanya tetap sah dan ia tidak perlu menggantinya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang lupa, padahal ia berpuasa, lalu ia makan atau minum, hendaknya ia meneruskan puasanya. Karena ia diberi makan dan minum oleh Allah. H.R. Jamaah. Kedua, muntah dengan sengaja. Muntah adalah reaksi alami tubuh.
Jika seseorang muntah tanpa disengaja, maka puasanya tetap sah. Namun, jika ia sengaja memuntahkan isi perutnya, maka puasanya batal dan ia wajib menggantinya di lain hari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, barang siapa didesak muntah, ia tidak wajib mengqadha, tetapi siapa yang menyengaja muntah hendaklah ia mengqadha. Hr. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruqutni, dan Hakim. Ketiga, mengeluarkan sperma dengan sengaja. Menahan hawa nafsu adalah salah satu tujuan utama puasa. Oleh karena itu, mengeluarkan sperma dengan sengaja, baik melalui rangsangan seperti mencium istri, melihat hal-hal yang membangkitkan syahwat, atau cara lainnya, dapat membatalkan puasa. Namun, jika keluarnya sperma terjadi karena mimpi basah, maka hal itu tidak membatalkan puasa, karena terjadi di luar kesadaran. Adapun bagi mereka yang bersetubuh saat berpuasa, maka hukumannya lebih berat. Selain batal puasanya, ia juga harus menunaikan kafarat, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin jika tidak mampu berpuasa. Keempat, niat untuk berbuka. Niat adalah salah satu rukun puasa yang harus kita jaga. Jika seseorang di tengah puasanya sudah berniat untuk berbuka, maka puasanya otomatis batal, meskipun ia belum menyentuh makanan atau minuman. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga niat dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah puasa hingga tiba waktunya berbuka. Kelima, haid dan nifas bagi wanita. Bagi wanita yang mengalami haid atau nifas, puasanya batal meskipun ia belum makan atau minum. Setelah bulan Ramadan berakhir, mereka wajib mengqadha puasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Keenam, suntikan dan infus, membatalkan atau tidak? Dalam era modern ini, sering muncul pertanyaan tentang apakah suntikan atau infus membatalkan puasa. Menurut pendapat Syekh Dr. Yusuf Kardawi, suntikan dan infus yang bukan berupa nutrisi atau makanan tidak membatalkan puasa. Namun, jika seseorang sakit hingga harus diinfus, maka ia tidak diwajibkan berpuasa dan dapat menggantinya di lain hari. Pembahasan selanjutnya, selain menjaga puasa dari hal-hal yang membatalkannya, kita juga perlu memperhatikan amalan-amalan sunnah yang dapat meningkatkan pahala puasa kita. Apa saja amalan tersebut? Mari kita bahas lebih lanjut. Ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja tidak cukup untuk membuat puasa kita berkualitas. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia dan mengurangi pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan dalam sabdanya, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hr. An-Nasai dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, kita harus menjauhi segala sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa, seperti perkataan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Beberapa hal yang harus dihindari agar puasa kita tidak sia-sia antara lain menjaga lisan dari perkataan keji. Puasa bukan hanya tentang menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan lisan dari berkata buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Muttafaq alaih. Salah satu hal yang bisa merusak pahala puasa adalah berkata bohong, baik dalam bentuk fitnah, gosip, atau janji palsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya, puasanya. HR. Bukhari. Selain itu, puasa melatih kita untuk bersikap sabar. Marah dan emosi yang tidak terkendali dapat merusak pahala puasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya mengendalikan diri saat berpuasa. Jika seseorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor, jangan berteriak-teriak, dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada orang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia berkata, "Aku sedang berpuasa." HR. Bukhari dan Muslim. Menahan pandangan dari hal-hal yang haram juga bagian dari menjaga puasa. Melihat sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat atau menimbulkan dosa, seperti tontonan yang tidak senonoh atau melihat lawan jenis dengan hawa nafsu, dapat mengurangi pahala puasa. Selain itu, ghibah atau membicarakan keburukan orang lain adalah dosa besar yang dapat menghapus pahala puasa. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan ghibah seperti memakan bangkai saudara sendiri, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat 12. Puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk keburukan yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahalanya. Dengan menjaga lisan, menahan emosi, menjauhi perkataan bohong, dan menghindari perbuatan tercela, kita bisa mendapatkan keberkahan dan manfaat maksimal dari ibadah puasa kita. Setelah memahami pentingnya menjaga pahala puasa, selanjutnya kita akan membahas bagaimana meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat agar ibadah kita semakin berkualitas. Meninggalkan pembatal pahala puasa. Ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja tidak cukup untuk membuat puasa kita berkualitas. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia dan mengurangi pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan dalam sabdanya, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. HR. An-Nasai dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, kita harus menjauhi segala sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa, seperti perkataan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Beberapa hal yang harus dihindari agar puasa kita tidak sia-sia antara lain menjaga lisan dari perkataan keji. Puasa bukan hanya tentang menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan lisan dari berkata buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengumpat." Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, "Aku sedang berpuasa." Muttafaq alaih. Salah satu hal yang bisa merusak pahala puasa adalah berkata bohong, baik dalam bentuk fitnah, gosip, atau janji palsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya puasanya." HR. Bukhari. Selain itu, puasa melatih kita untuk bersikap sabar. Marah dan emosi yang tidak terkendali dapat merusak pahala puasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya mengendalikan diri saat berpuasa. Jika seseorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor, jangan berteriak-teriak, dan jangan pula bertindak bodoh.
Jika ada orang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia berkata, "Aku sedang berpuasa." Hr. Bukhari dan Muslim. Menahan pandangan dari hal-hal yang haram juga bagian dari menjaga puasa. Melihat sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat atau menimbulkan dosa, seperti tontonan yang tidak senonoh atau melihat lawan jenis dengan hawa nafsu, dapat mengurangi pahala puasa. Selain itu, ghibah atau membicarakan keburukan orang lain adalah dosa besar yang dapat menghapus pahala puasa. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan ghibah seperti memakan bangkai saudara sendiri, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat 12. Puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk keburukan yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahalanya. Dengan menjaga lisan, menahan emosi, menjauhi perkataan bohong, dan menghindari perbuatan tercela, kita bisa mendapatkan keberkahan dan manfaat maksimal dari ibadah puasa kita. Mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati. Inilah yang diistilahkan sebagai puasa khusus oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Muhtasyar Minhajul Qasidin. Puasa yang berkualitas tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus, tetapi juga melibatkan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati agar tetap dalam keadaan suci serta terhindar dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Dengan demikian, seseorang tidak hanya merasakan manfaat fisik dari ibadah ini, tetapi juga spiritual yang lebih dalam. Pertama, mempuasakan mata dengan menahan pandangan dari sesuatu yang tercela, yang dibenci oleh syariat, serta yang dapat melalaikan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pandangan itu salah satu anak panah iblis yang berbisa. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla memberinya keimanan yang manisnya didapati dalam hatinya." Hr. Hakim. Kedua, mempuasakan lidah dengan menjaga lisan dari ucapan yang tidak bermanfaat, seperti berbicara tanpa arah, berdusta, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, memicu permusuhan, dan menzalimi orang lain. Rasulullah mengajarkan bahwa orang yang berpuasa hendaknya berkata, "Ini syoimun," ketika menghadapi pertengkaran agar tetap menjaga puasanya dari hal-hal yang merusaknya. Ketiga, mempuasakan telinga dari mendengarkan segala sesuatu yang haram dan makruh. Karena segala sesuatu yang haram diucapkan juga haram untuk didengarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan haram." Quran Surat Al-Maidah 42. Keempat, mempuasakan tangan dari perbuatan zalim terhadap orang lain, seperti mengambil sesuatu yang bukan haknya serta melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat. Tangan harus digunakan untuk melakukan amal syalih, seperti bersedekah, menolong orang lain, dan melakukan kebaikan yang dapat mendatangkan pahala. Kelima, mempuasakan kaki dari berjalan menuju tempat-tempat maksiat atau mengunjungi tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kaki seharusnya digunakan untuk melangkah ke masjid, menghadiri majelis ilmu, dan mendukung aktivitas ibadah yang membawa keberkahan. Keenam, mempuasakan hati dari penyakit-penyakit ruhiyah seperti dengki, iri, marah, cinta dunia secara berlebihan, dan penyakit hati lainnya yang dapat merusak nilai ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Janganlah kamu saling membenci, saling memutus hubungan, saling mendengki, dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. HR Bukhari dan Muslim. Ketujuh, menjaga pikiran dari membayangkan hal-hal yang memicu syahwat dan dibenci oleh syariat, serta dari tipu daya dan pikiran destruktif lainnya. Pikiran yang bersih akan membantu seseorang menjalani puasa dengan lebih khusyuk dan mendapatkan manfaat yang maksimal dari ibadah ini. Dengan menjaga seluruh anggota tubuh dalam keadaan terjaga selama berpuasa, seseorang akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari ibadah ini. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga merupakan latihan bagi diri agar lebih dekat dengan Allah dan lebih sadar akan kualitas ibadah yang dilakukan. Setelah kita memahami pentingnya mempuasakan seluruh organ tubuh, langkah selanjutnya dalam menyempurnakan ibadah puasa adalah dengan memperbanyak amal syali selama bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa meningkatkan amal syali di bulan penuh berkah ini? Mari kita bahas lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya. Di saat kita meninggalkan hal yang haram dan tidak bermanfaat, pada saat yang sama kita memperbanyak amal syali saat berpuasa. Seperti memperbanyak tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah, sholat sunnah, tafakur, mengkaji ilmu-ilmu agama, memperbanyak infak, dan lain sebagainya. Ramadan adalah kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak amal kebaikan. Sebab setiap amal syali yang dilakukan di bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Rasulullah dan para sahabatnya sangat mengerti tentang keutamaan Ramadan dan bagaimana memperbaiki kualitas puasa mereka. Karenanya, dalam kesempatan istimewa ini, mereka memperbanyak amal syali. Ibnu Abbas menuturkan bagaimana peningkatan amal syali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam tadarus dan infak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanannya memuncak pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Jibril menemuinya setiap malam untuk tadarus Al-Quran. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih murah hati dalam melakukan kebaikan daripada angin yang bertiup. HR Bukhari. Dari hadits ini, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Selain memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran, beliau juga memperbanyak sedekah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa amal syali yang paling utama di bulan Ramadan bukan hanya ibadah-ibadah individu, tetapi juga ibadah sosial seperti memberi makan orang yang berbuka, membantu kaum fakir miskin, dan memperbanyak infak di jalan Allah. Selain membaca Al-Quran dan bersedekah, salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Sebab, doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak: doa pemimpin yang adil, doa orang yang berpuasa saat berbuka, dan doa orang yang teraniaya. HR Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Oleh karena itu, perbanyaklah doa selama Ramadan, khususnya menjelang waktu berbuka. Doakan kebaikan untuk diri sendiri, keluarga, umat Islam, serta memohon ampunan kepada Allah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan istimewa ini tanpa memperbanyak ibadah dan doa. Selain itu, Ramadan juga merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan ibadah sunnah seperti sholat malam, qiyamul lail, dan itikaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, terlebih di bulan Ramadan. Beliau juga menghidupkan 10 malam terakhir dengan lebih giat dalam beribadah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, jika telah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat pinggangnya bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarganya. Hr. Bukhari dan Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa di 10 malam terakhir, kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita. Jika selama Ramadan kita sudah banyak beribadah, maka di 10 hari terakhir kita harus lebih giat lagi, karena di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Dalam beramal syali selama Ramadan, kita juga harus senantiasa menjaga keikhlasan. Jangan sampai amalan yang kita lakukan sia-sia karena ingin dipuji atau mendapat pengakuan dari orang lain. Sebab, amal yang diterima di sisi Allah adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata karenanya. Sebagai penutup, memperbanyak amal syali selama Ramadan adalah cara terbaik untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Jika kita sudah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, menghindari perbuatan yang mengurangi pahala puasa, serta menjaga organ tubuh, pikiran, dan hati kita dari hal-hal yang dilarang, maka langkah selanjutnya adalah mengisi hari-hari Ramadan dengan amal-amal kebaikan. Dengan demikian, kita akan mendapatkan keberkahan yang besar di bulan yang penuh rahmat ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana menjaga keistiqamahan dalam beribadah setelah Ramadan berlalu, agar amalan yang kita lakukan tidak hanya berlangsung di bulan suci ini, tetapi bisa terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga semua yang telah kita pelajari dan renungkan dalam tausiah ini dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama dalam menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan dan penghayatan. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang bagaimana kita memperbaiki diri, menjaga lisan, mengendalikan hawa nafsu, serta memperbanyak amal syalih. Sebagaimana telah kita bahas, menjaga puasa tidak hanya berarti menghindari makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tetapi juga meninggalkan segala sesuatu yang dapat mengurangi atau bahkan membatalkan pahala puasa. Hendaknya kita menjaga lisan dari ucapan yang tidak bermanfaat, menahan diri dari amarah, serta menjauhi segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah. Selain itu, kita juga perlu menghindari hal-hal yang tidak memiliki manfaat agar waktu yang berharga di bulan Ramadan ini tidak terbuang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh bagaimana memaksimalkan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Beliau memperbanyak tilawah Al-Quran, berzikir, sholat sunnah, berinfak, serta berbagai amal kebaikan lainnya. Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh para sahabat yang memahami betul betapa besar keutamaan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, memperbaiki diri, serta menanamkan kebiasaan baik yang semoga bisa kita pertahankan di luar bulan Ramadan. Ingatlah bahwa kesempatan bertemu dengan Ramadan adalah nikmat besar yang belum tentu kita dapatkan lagi di tahun-tahun berikutnya. Maka, jangan biarkan bulan ini berlalu begitu saja tanpa ada perubahan dalam diri kita. Jadikan Ramadan sebagai momen refleksi, muhasabah, serta kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Semoga Allah menerima setiap amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-Nya yang meraih keberkahan serta ampunan di bulan yang penuh rahmat ini. Terima kasih telah menyimak tausiah ini sampai akhir. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari kajian ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang bisa mendapatkan ilmu dan inspirasi dari tausiah ini. Sampai jumpa di tausiah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.